Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Masjid Al Barokah Karangan Buah ingkang pun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedaya kali Allah Subhanahu wa taala isih dikersakaken saged ngelampahi salat maghrib tadi berjamaah. Lajeng pun lajengaken kali mengikuti pengawasan rutin ingkang makarya sesarengan kali Yayasan Koordinasi Masjid Surabaya. Mugi-mugi sedaya amal ibadah ingkang kita lampahi saged ditampi kali Allah Subhanahu wa taala lan pitanduri untuk amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ing dalem wekdal wonten menika kita badhe bahas kitabul ism. Nggih menika setunggalipun paham cinta Allah. Setunggalipun paham semata-mata hanya mencintai Allah, dan ini bagian daripada kajian ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang pembersihan hati. Ilmu tentang pembersihan hati, atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu yang mengatur gerak-gerik qalbu atau hati, atau ilmu yang mengatur tentang manuver-manuver qalbu. Nah, sedangkan yang kita lakukan tadi, sholat, itu didasari dengan ilmu yang namanya ilmu syariat. Kalau ilmu syariat itu adalah ilmu yang mengatur gerak-gerik anggota badan. Sholat kan ruku, sujud, bacanya. Tapi hatinya, nah itu diatur oleh ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ya, perbuatan qalbu itu juga banyak, tidak kalah dengan perbuatan badan lahiriah. Di dalam sholat saja berapa gerakannya, belum yang bersifat muamalah. Kalau sholat itu kan ibadah yang bersifat ubudiyah, yaitu berinteraksi dengan Allah. Tapi kalau muamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, dengan masyarakat, malah lebih banyak lagi, berjalan, masuk kantor, masuk masjid, banyak sekali loh. Namanya juga perbuatan badan. Perbuatan hati juga tidak kalah sama. Nah, masing-masing ada ya perbuatan yang buruk dan ada perbuatan yang baik. Nah, itu yang kita akan perbuatan hati yang buruk ya banyak. Misalnya bodoh, marah-marah, hasad, iri, termasuk dendam,
termasuk kubut dunia, seneng banget kali dunia. Terus apa malah? Sombong, itu juga perbuatan hati yang buruk. Ya, perbuatan hati yang baik kayak sabar, kona'ah itu nerima. Terus nopo malih tawadu, anggap aso, merendahkan diri. Itu adalah perbuatan hati. Nah, itu yang membidani adalah ilmu tasawuf. Sedangkan khusus sore ini kita akan persempit lagi dengan kita berisek, yaitu ilmu tentang mencintai Allah. Supaya kita itu sangat mencintai Allah itu bagaimana? Nah, kalau kita merujuk ke Al-Quran, ayat-ayat walladzina amanu asaddu hubba lillah. Kalau dimaknai menurut tradisi di pondok pesantren sangat ya, walladzina lan utawi wong-wong akeh amanu kang padha iman akeh iku asaddu luwih banget apane hubba demene senenge lillah maring Allah. Kalau makna bebas ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat-sangat mencintai Allah. Itu yang kita akan bahas di sini. Bagaimanakah kita supaya bisa mengkondisikan hati kita itu betul-betul asaddu hubbalillah, betul-betul kita itu sangat mencintai Allah. Ya, caranya kita pinter-pinter merenungkan rahmat karunia Allah. Ya, kita semua tahu sangat luar biasa, banyaknya tak terbatas. Tapi kalau tidak dilatih memang ya repot. Misalnya kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang bisa kita pakai inspirasi agar kita bisa memverifikasi lebih cepat untuk mengetahui karunia Allah itu. Misalnya di Al-Quran ada ayat walladzi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Yang kalau tak mananya secara bebas adalah dua, yaitu Allah alladzi yang ansa'akum, yang menumbuh kembangkanmu, wajah adalah sam'a, dan membuat kamu pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah dan hati atau qalbu, qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali yang mensyukuri. Artinya yang menyadari bahwa Allah itu membuat kita, tadinya kita lahir dalam kondisi ketika masih bayi, umur 15 menit, dia tidak bisa melihat apa-apa. Baru setelah beberapa hari mungkin baru bisa melihat, baru bisa mendengar.
terus tumbuh dewasa. Itu semua Allah firmankan agar supaya kita bisa berinspirasi. Dan sesungguhnya Allah juga menolong kita agar kita bisa mensyukuri. Kalau tidak difirmankan Allah ini, mungkin kita malah lebih menganggap sesuatu hal yang biasa lagi. Dunia seisinya begitu luas ini aja, seolah-olah kita anggap suatu hal yang biasa. Kalau kita tidak biasa merenung, itu juga perlu kita renungkan. Misalnya ada ayat walati ja'alnakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min jatihi wa ilaihi nusur. Walati ja'alnakumul arda, ya Allah itu yang menjadikan bumi buat kamu, untuk kamu semua. Dalulan, agar supaya mudah dilalui, agar supaya mudah untuk menyelenggarakan perjalanan. Mansu fil ardi, maka berjalan-jalanlah ke seluruh penduduk dunia dan carilah rezeki Allah. Ini juga bisa memberikan kita inspirasi agar kita bisa betul-betul tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menciptakan tidak memakai kolako tapi memakai ja'ala, berarti supaya bumi ini dalulan tadi mudah dilewati, juga harus ada campur tangan dari manusia. Kalau kolako itu murni Allah aja yang menciptakan. Makanya banyak ayat di Al-Quran, kalau fiilnya tuh kata kerjanya kholako, pasti murni, itu kreasi Allah. Misalnya walakin kholakokum wa ma ta'malun, Allah itu yang menciptakan kamu dan apa yang akan kamu perbuat. Kholakokum, menciptakan kamu kan manusia, sudah menciptakan Allah. Kholaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tapi kalau ja'ala harus ada campur tangan dari manusia, maka ayatnya adalah walati ja'ala lakumul ardo dalulan. Bukankah yang membuat bumi ini Allah sendiri? Iya, tapi konteksnya adalah konteks agar kamu itu bisa nyaman berjalan-jalan di bumi ini. Itu maksudnya. Supaya nyaman ya harus kamu sendiri manusia itu yang mengupayakan bikin jalan. Jalan-jalan di kampung supaya ya dipakai. Jalan-jalan antar provinsi ya Pak Jokowi juga bikin infrastruktur, bikin bandara, bikin pelabuhan. Nah kalau ini kita renungkan, kita ya berjalan-jalan kemana pun rasa cinta kepada Allah itu terus berkembang. Makanya kemana-mana itu
usahakan kalau nggak terpaksa itu sendiri mungkin sama anak, sama keluarga. Jangan mentang-mentang bos terus nyuruh sopirnya, ya banyak kan bos kan seperti itu. Sopir, padahal ya sebanyak orang naik grade naik. Ya supaya lebih enjoy, untuk kita tambah cinta kepada Allah itu, enak jalan sendiri, menikmati alam, nyetir sendiri, itu kita bisa syukurnya yang meningkat, rasa cintanya kepada Allah juga meningkat. Kita jalan-jalan menikmati alam sekitar, melihat lingkungan sekitar. Walaupun jalan cuma di dekat sini, lihat lapangan kuda, di sana banyak orang pedagang kaki lima, dia mencari rezeki. Banyak yang datang juga senang mencari kebutuhan. Yang menggerakkan siapa? Menggerakkan Allah. Ya tadi, waladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang sudah menciptakan kamu dan apa yang akan kamu kerjakan. Lako itu fi'il madi, sedangkan ta'malun fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' kan berarti sedang berlangsung. Sehingga kalau kita lihat orang-orang berjalan, kan berlangsung. Wah itu kaki yang banyak, pembelinya banyak, berbondong-bondong, berlangsung sekarang. Sekarang saya juga sedang kita melakukan pekerjaan yang sedang berlangsung. Ngaji habis maghrib sampai bisa. Itu namanya fi'il mudhari'. Sekarang kembali lagi kepada supaya semata-mata cinta kepada Allah, diperkuat lagi dengan berupaya untuk tidak mengeluh apapun alasannya. Usahakan tidak menggerutu, atau kalau orang Jawa sambatan, ngeresulo. Harus belajar rasa ngeresulo itu hilangkan. Bagi yang berprofesi, ya misalnya kaki lima, jualan kok sepi, ini mau jualan kok hujan. Ini pasti yang enggak kebanyakan. Kolilam matas dulu, kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Nah itu kita karena ingin menekuni bidang ini, asadu barilah itu betul-betul mencintai Allah itu, betul-betul sangat mencintai Allah itu, harus berlatih. Walaupun saya jualan sepi, yo langsung aja diperkuat dengan ilmu tauhid misalnya. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmatul hijab, nikmat wujud, atau gampangnya nikmat hidup. Walaupun dari segi luar ke bahasa itu keliru. Kita ini sebenarnya hidup terus, entah itu. Yang kita yang nanti tidak wujud adalah jasad ini kan. Jasad ini nanti tidak wujud. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat wujud. Kita oleh Allah masih dipinjemi, karena wujud itu adalah sifat milik Allah mutlak. Maka di dalam ilmu tauhid kan kita mengenal itu yang buat puji-pujian Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya. Ya,
Sifat yang paling atas adalah sifat wujud. Dan sifat wujud itu sifat miliknya Allah. Sifat miliknya Allah. Nah sekarang masih dipinjamkan kepada kita. Sehingga rasa tadi menggerutu hanya karena jualan terus kehujanan nggak laku, ya nggak masalah. Wong saya masih hidup. Nah, hidup ya wujud itu tadi. Nikmat wujud dari Allah itu yang luar biasa. Belum nikmat-nikmat yang lain ya. Bisa melihat, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa mendengar. Banyak sekali denyut jantung kita otomatis masih berdetak, masih bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pencernaan kita juga masih berjalan terus. Kita kalau makan itu nggak perlu pusing ini nanti gimana nutrisi, ini nanti bagaimana cara mengedarkannya, sudah diusul ya Allah. Nah kalau kita mau merenung itu sebenarnya hidup ini tidak ada. Hidup susah itu sebenarnya tidak ada. Kalau kita mau melihat wujud kita, isinya cuma bersuka cita. Dan kalau kita semakin mampu mengaplikasikan itu, ya akan tergolong menjadi umat pilihan Rasulullah. Maka Rasulullah pun menimpalinya dengan sabda beliau yang sahih, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah perawi hadis papan atas. Sabda Rasulullah adalah inna min khiyaril ummati qauman yat'akuna jahra min sa'ati rahmati. Inna min sa'ati rahmati, sesungguhnya umat pilihanku itu adalah kaum yang tertawanya itu keras. Tertawanya keras. Tertawa keras min sa'ati rahmati, karena melihat, merasakan luasnya rahmat Allah. Ya kan? Rasulullah akan melegitimasi kita sebagai umat pilihannya karena yang haknya aja, ya ketawanya keras. Ketawanya keras kan berarti bersuka cita. Kita bersuka cita terus, pokoknya mau sambatan, mau menggerutu, langsung disikat. Ya sepalingnya sikat dengan ilmu tauhid, isi urip. Gampangnya gitu, ora kok isi urip. Ya kita diberi urip, diberi nikmat wujud itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena apa? Dengan wujud ya hidup, masih hidup. Ini kita bisa apa? Berbuat banyak kan? Bisa berbuat amal banyak. Coba dalam beberapa menit ini tadi aja kita bisa ngaji. Padahal ngaji ini luar biasa. Pahalanya tidak pun saya sebut biar kita tidak terlalu ya nanti kena guna yang jelas yang perlu kita tonjolkan itu adalah rasa sukacita, senang menjalani hidup ini. Sholat tadi ya senang, ngaji ya senang, sholat tadi isya ya senang, keluar dari masjid menuju rumah ya senang. Terus kalau kita bisa berlatih begitu, ya sekali lagi tadi Kanjeng Nabi sampun dawuh, inna min khiyaril ummati qauman ya'akuna jahra min sa'ati rahmatillah. Sesungguhnya umat pilihanku itu adalah kaum yang ketawanya itu keras karena merasakan luasnya nikmat Allah. Sementara di ayat lain
Allah juga menghimbau kun bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kul, katakan ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmat dari Allah itu, supaya mereka itu bersukacita, bergembira, bereforia. Wa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Kalau begitu jelas ya bahwa kita hidup kok susah itu tidak ada tuntunannya, bahkan bertentangan dengan tuntunan, termasuk susah dalam hal susah karena menyesali dosa sekalipun. Lah kok begitu? Oh iya, karena kalau kita menyesali dosa sampai menangis, bukan berarti tidak baik. Itu kan berarti meremehkan sifat ghafurnya Allah. Nah, Allah itu punya sifat yang namanya sifat ghafur. Apa ghafur itu? Nyepu doa, maha mengampuni. Wong ada cerita di kitab Hikam juga diceritakan, di kitab Ihya juga diceritakan. Ada seorang wali itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba ini menjadi orang yang taat kepadamu dan menjauhi maksiatmu dan menjauhi laranganmu. Apa jawab Allah? Lolane pendalungmu lho tak kabul, terus gawe apa? Sifat ghafur iki. Oh, itu. Allah malah menjawab begitu. Iya kan? Iya, logis kan, masuk akal kan, kan? Itu punya sifat ghafur dalam pokoknya. Lalu kok malah aneh juga lo wong sing ora koyo semua gak salah, lalu gak iso salah, malah salah. Kalau Allah nanti paling enak itu aja. Hidup itu jalani untuk bersukacita. Karena dengan bersukacita, kalau hati selalu kita kondisikan untuk senang, insya Allah logika, akal, nalar juga jernih. Kalau logika, nalar, akal jernih, ya bisa kita fungsikan, kita daya gunakan secara optimal. Misalnya bekerja sebagai apa? Dengan orang yang hatinya selalu bersukacita pasti beda. Hasilnya beda. Bekerja dengan rasa senang, ya, pasti beda dengan orang yang bekerja dengan susah, banyak beban, mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada banyak namanya manusia. Itu dibawa dimasukkan ke hati, sudah berantakan kepercayaan. Bisa-bisa kalau berprofesi sebagai sopir, bro, nah ini berbahaya. Makanya tepat sekali dawuhipun Kanjeng Nabi nggih inna lillahi ummati qauman yattaquna jaroni saati rahmatillah. Sesungguhnya umat kalian itu adalah umat yang ketawanya itu keras karena merasakan luasnya karunia dan rahmat Allah. Ini masa kurang mantap. Makanya kepada itu bocah sampai nangis itu kok ya dengan sabda Nabi ini biasa aja. Jadi tadi Allah punya sifat ghafur.
sakur itu nerimo. Ibadah kita kurang sedikit apanya, sakur diterima. Kadang itu kan enggak. Ada imam peleset sedikit, mungkin takbir mahkot utama ini. Itu kan antara yang daerah sana Jawa Tengah dengan Surabaya itu mengucapkan ain itu sana sulit, ngain perdu ngain. Nah ini dipersoalkan, itu kan waduh, itu namanya juga bertabrakan dengan sifat Allah yang satu semua. Allah ngerti hilang itu nggak iso nih. Ya, dengan merenungkan sifat-sifat Allah yang termasuk kalau kita sedang menemukan hal-hal yang tidak mengenakan, segera kita sikat dengan ilmu tauhid tadi, yaitu dalam rangka selalu menjaga kondisi hati kita agar selalu senang, untuk dispesialisasi lagi cinta kepada Allah asadu ubadillah. Terus ditambah lagi dengan selalu berprasangka baik, selalu berprasangka baik terhadap Allah. Ditekankan sendiri, ana minda doni abdi, aku itu tergantungnya penyolone kawulaku. Nek kawulaku belum nolong aku apik yo apik kang iki. Nah nek kawulaku nyolong elek yo elek. Berarti kan kita kepada Allah itu selalu berprasangka baik. Berprasangka baik atau husnuzon. Allah itu pasti sayang kok sama kita. Jangan merasa aduh dia ini aku nggak disayang kalau Gusti Allah padahal itu ya nggak kurang terus informasi dodolan dulu dikait-kaitnya kali dodolan bagi yang kontroversi jualan dodolan sepi wae tak ngerti lah kami. Nah ini tak benar. Yang begini harus segera dibuang. Kalau tidak segera dihindari, waduh, setan itu pinter. Nanti di dalam hati dibisikkan oleh setan. Aladi buat itu fidudu. Nah, pinter setan itu mulano. Wis gak sanggup, gak sabar koyo karo wis biasa loh. Yang penting kulit kita nek bulan rame. Itu sing ngape. Dan kok terus iki masa depan anakku, masa depan wis goyah. Setan itu pinter, kalau ada celah-celah begitu langsung dilalap polisi. Maka tak jarang, jangankan kalau cuma di level rendah. Lah beberapa waktu yang lalu itu di medsos ya, itu ada berita guru besar Al-Azhar Mesir itu keluar dari Islam kan berarti sudah nggak iman lagi, tidak percaya lagi kan begitu. Kalau keluar dari Islam kan berarti tidak percaya dia dengan rukun iman itu. Nah itu kan mengerikan. Itu pasti berawal dari hidup ini banyak mengeluh, banyak menggerutu, banyak sambatan. Makanya sekali lagi yang perlu dijaga hidup ini jangan sampai banyak keluar. Karena dengan kita itu selalu bersukacita, jelas tensi darah juga normal, berpikir juga jernih kayak terus. Dan
berpotensi untuk beramal soleh, berbuat baik. Orang yang sedang sedih tidak mungkin berbuat baik, mana mungkin? Wong ditanya aja, misalnya habis bertengkar sama tetangga, terus jenengan tanya, katanya nang dicak, apa takut, kita dulu, karena apa masih? Itu makanya kalau ada orang terus itu, lanjutkan hindari aja, jangan ditanya. Iya. Dari situ jelas bahwa puncak banyak gerutuan, kata sambatan, kata Rasulullah itu ujung-ujungnya tidak mungkin bisa beramal soleh, berbuat baik. Jadi jelas sekali bahwa kita orang yang sudah oleh Allah dianugerahi anugerah besar iman itu harus dilanjutkan dengan waladina anu asatu luwih banget apane gemene senenge cintanya kepada Allah itu harus terus ditingkatkan, termasuk ya tadi husnudon. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah juga akan baik kepada kita. Lagian kenapa kok kita tidak berprasangka baik terhadap Allah itu? Wong di dalam Al-Quran di tiap-tiap surat jelas ditonjolkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Welas, Maha Asih. Berarti Allah itu ya baik. Sehingga kita husnudon berprasangka kepada Allah baik, bahwasanya Allah itu apian. Nanti kita ketemu Allah itu nggak bakal kita itu terus diperlakukan kayak KPK memperlakukan koruptor, bukan semua dikeluarkan. Allah itu begitu. Maka kita tinggal husnudon aja. Iya aja nanti menjadi dosa. Tapi Allah itu nepuluhan di sepuluh. Enjoy kan ya, nikmat. Iya dan ibadah yo cek akeh kuwi. Tapi Allah itu sakur trimo wae, gak kalah diterima. Lho. Pramila kula natos semerpian tiyang itu mungkin ngeten salat dulu apa dulu. Salat kok aduh. Nah ini kan enggak benar. Ada orang sholat berangkat ke masjid itu tidak sadar, waduh sudah energi kan, energinya sudah berangkat ke masjid. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang melihat orang sholat tidak senang, orang beriman melihat orang sholat senang, berarti orang itu dirahmati Allah. Dan kalau kita bisa meminit hati untuk selalu bersuka cita, itu berarti kita napak tilas dengan amaliyah para wali. Para wali itu kan ya begitu oleh Allah dideskripsikan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa khawatir, cemas.
kira wangi itu manis supaya mandi dungane kehidupan enggak. Ada kan mungkin yang beranggapan begitu. Roe wangi tuwi rakat sampai enggak karu-karuan. Nyari aktor ya. Oh. Tapi bukan berarti terus seorang wali Allah itu nelwongso. Begitu tidak. Wali Allah itu seneng terus. Begitu. Berprasangka baik kepada Allah itu di dalam sebuah kisah ada seseorang yang sudah dihisab oleh Allah dan sudah divonis kamu masuk neraka, perbuatan kamu banyak. Loh, itu mau pergi ke neraka itu menengok Allah. Loh, lalu menipu oleh saya tidak menduga ya Allah kalau seburuk itu selama ini Allah itu saya anggap itu orang yang baik-baik. Allah itu baik-baik, tidak begitu. Gara-gara mengucap itu kan sudah masuk surga. Itu. Padahal secara formal kisahnya kan masuk neraka. Ngamalnya sedikit, perbuatan jeleknya banyak. Tapi mungkin orang ini selama hidup itu husnudonnya kepada Allah luar biasa. Ya misalnya kados wae Allah punya hubungan, nimuan, apian. Ya bisa jadi ya jelas sembrono menang tiyang ini. Banyak berbuat dosa. Tapi bukan berarti kita harus berbuat dosa. Enggak. Ini konteksnya kan kita untuk memperkuat keyakinan, kemantepan untuk husnudon. Kisah ini untuk memotivasi kita ke situ, bukan ke situ kita mengenai enak, melok aja ya, sekali-kali berbuat dosa, ya tetap dihindari. Kita menghindari maksiat itu bukan karena takut dosa, bukan karena takut tidak diampuni Allah, tapi suka Allah api-ane, wong api-ane kaya ngono kok duwe aturan tak langgar, tidak aku mosok yo mentolo. Sama dengan orang yang dengan punya tetangga baik, waduh luar biasa, kalau konco luar biasa. Sampai tidak rela kalau rumah dia mau dibakar orang, mau dirusak orang. Mungkin ada orang buang sampah di situ, Anda tegur. Jadi itu karena Anda punya rasa cinta kepada orang itu dan sungkan kepada orang itu dan sebagainya. Yang jelas kalau kita itu mau tergoda untuk berbuat dosa, yang kita tonjolkan jangan takut dosanya, tapi sungkannya, sungkan Gusti Allah pilih ini wangannya tidak tahu pokok itu bakso babi, bakso jenglian waket misalnya. Bisa saja kalau orang tergoda melihat waduh bakso babi, bisa saja orang tergoda gitu. Iya, wah enak. Sekali-kali tak ngicipi ya. Yang penting mari dulu nang tobat dapat itu. Sing larangan Allah ya bukan hormati Allah. Kalau cuma makan itu aja kok. Jadi kita menghindari perbuatan dosa itu karena sungkan pada Allah, bukan takut tidak diampuni, takut dosa bukan. Sesuatu yang tidak berapa ya? Waktu saya berapa menit? Sudah waktu saya kan? Oh ya, sudah waktu saya kita tutup dengan doa.
aja. Semoga kita dapat ilmu yang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Welcome.